panjenengan tahu lukanya Marsina adalah kemaluannya, yang katanya ditembak, yang katanya dimasuki benda tubuh. Itu yang membuat saya lebih sedih, lebih sakit, karena saya lihat jenazahnya dari ambulan itu diangkat, kalau sudah semalam mestinya lurus, ini kok bisa begini-begini. Itu adalah bukti penyiksaannya di sebelah perutnya. Ya teman-teman, tentu kita pernah mendengar sebuah idiom atau kemudian istilah, yang lalu biarlah saja berlalu. Kalau sudah ada luka, biarkanlah dia mengering. Lupakan masa lalu dan mari menatap masa depan. Saya mau menyampaikan hal yang berbeda. Milan Kundera, seorang pujangga, menyampaikan tentang politik ingatan. Ingatan tentang masa lalu tidak boleh hilang. Kenapa? Karena dia menyisakan sebuah kesalahan, menyisakan sebuah kekuasaan yang disalahgunakan, yang ada ditindas, sehingga kebenaran harus ditegakkan. Dan disinilah kita bersama dengan perempuan-perempuan tangguh yang masih konsisten untuk mencari kebenaran, seberapa jauh pun kebenaran itu dari kita. Karena kebenaran memang harus diperjuangkan. Kalau tidak, siapa kita? Siapa lagi? Nah, teman-teman, mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar Marsina, ada yang belum. Teman-teman netizen yang menonton media online, anak-anak muda, Gen Z, mungkin ada juga yang belum pernah mendengar nama Marsina. Hai Besti, kita akan mendengarkan tentang Marsina dari kakak kandungnya langsung. Dan mungkin dari sini kita akan bisa mengenal siapakah Marsina sesungguhnya dan kenapa sampai sekarang kasusnya terus kita perjuangkan. Ya, kesempatan bersama saya berikan kepada Mbak Marsini. Silakan Mbak Marsini. Mungkin peserta anak-anak muda atau kemudian teman-teman yang di sini belum cukup mengenal, gitu ya, tentang Marsina, dan kita ingin mendengar siapa sosok Marsina dan apa yang menyebabkan Marsina sampai harus tewas dibunuh, gitu ya. Dan kita di sini masih berkomitmen untuk memperjuangkan penegakan kasusnya. Ya, silahkan Mbak Marsina. Terima kasih Mbak Dian. Selamat sore teman-teman kita semua. Terima kasih. Semoga teman-teman Marsina yang ada di sini nanti akan terinspirasi kisahnya Marsina itu bagaimana. Karena Marsina sebenarnya lahir tahun 69, sedangkan meninggal tanggal 8 Mei 93 itu Marsina meninggal dan diketemukan di gubuk dalam keadaan sudah meninggal dunia. Tapi masa kecilnya Marsina dengan saya itu juga tidak sebahagia dengan masa kecil panjenengan semua atau teman-teman semua. Marsina kecil 3 bersaudara, saya nomor 1 kelahiran 66, Marsina kelahiran 69 dan adiknya 71 meninggal. Adik yang ketiga lahir 71 April, tapi Mei 71 ibu saya sudah meninggal, sehingga kami 3 bersaudara perempuan pada saat itu masih belum mengerti tentang kehidupan. Kami harus kehilangan sosok seorang ibu. Bagaimana saya harus hidup pada saat itu? Kami bertiga dipisahkan oleh keadaan. Saya diasuh oleh ibu tiri dan bapak. Karena bapak saya begitu ditinggal ibu saya, nggak sampai 2 bulan sudah menikah lagi. Marsina karena masih kecil itu ikut nenek dari kakek dari ibu saya. Jadi karena masih perlu tidur di koloni,
sedangkan yang terkecil masih bayi terpisah ikut nenek dari bapak saya, sudah beda kecamatan lokasi tempat tinggal, sehingga kami bertiga ini hidup dengan belas kasihan dari kakek nenek saudara, sehingga kami berjalan beriring waktu dengan berpisah tempat tinggal kita. Saya dengan Marsina masih dekat, kebetulan rumahnya masih berhadapan, sehingga dari kecil saya sering bermain bersama, dan apa yang dilakukan Marsina tidak jauh dari penglihatan saya. Nah, sifat Marsina yang dari kecil ditinggal ibu itu tadi masih dimanja oleh bule dan nenek, sehingga belum tahu kesedihan. Tapi begitu dia kelas 1 itu dia sudah muncul sifat membantu teman-temannya. Nah, waktu itu ada teman yang sekolah di TK, kebetulan TK itu tempatnya ada di rumah salah satu warga. Nah, di salah satu warga ini punya cucu TK, sehingga anak-anak TK yang lain itu sering digoda, sering pokoknya dibuat kalah-kalahan. Jadi anak-anak yang waktu TK sering dibully oleh temannya yang kakeknya ditempati rumahnya, begitu kelas 1 di SD sudah tidak di TK, Marsina ini sering mendapat pengaduan dari teman-temannya, sehingga anak-anak yang mengadu tadi dibelani oleh Marsina. Nah, namanya anak yang punya rumah untuk TK tadi, anaknya itu atau cucunya itu tadi ganti dibalas oleh Marsina, karena dari ini tadi dulu diginikan, sehingga terjadilah disebut anak nakal. Konsekuensinya apa pada Marsina? Kelas 1 tidak dinaikkan karena membela temannya itu tadi, dan kelas 2 berikutnya juga masih seperti itu. Jadi Marsina itu membela temannya, bahkan kelas 1 dan kelas 2 tertinggal di kelas, tidak naik. Jadi kelas 1 2 tahun, kelas 2 tahun itu karena membela teman-temannya. Waktu itu saya melihat adik saya tidak naik, ya saya katakan, loh kenapa tidak naik? Apa kamu bodoh? Saya kan gitu. Enggak, saya tidak bodoh, karena saya, nah itulah bercerita kalau belani temannya. Bahkan anak laki yang di istilahnya tadi, adik saya itu sampai bertengkar dengan yang anak laki-laki juga, gelut bahkan di halaman sekolah, karena dia merasa benar. Pada saat gelut itu sedang istilahnya saling menghantam ke temannya, gurunya memisah, bahkan gurunya kena pukul. Itulah adik saya kena sanksi tidak naik lagi. Itulah Marsina. Jadi jiwa kepemimpinannya sudah muncul dari kelas 1 dan 2. Begitu dia sudah jadi remaja, waktu masih SMP, SMA, saya itu yang memotivasi adalah Marsina. Kalau misalnya saya ini jiwanya ngalah dengan orang-orang, karena saya anak sensitif, tapi Marsina punya kemauan tinggi, sehingga kalau saya misalnya dibully oleh anak perempuan lain, adik saya yang maju membela saya. Bahkan pernah sampai surat-suratan dengan anak perempuan lain yang teman saya, dia itu membelani saya tidak paham. Loh kenapa? Loh masa kamu disindir seperti itu? Tidak paham. Akhirnya saya itu tidak tahu adik saya dengan itu yang istilah perang dengan surat untuk bela saya. Itu sudah besar, sudah remaja. Nah, untuk membela
nenek juga begitu. Karena pada musim panen di desa itu banyak padi itu ditebas, jadi diborongkan langsung satu sawah ini berapa. Pada saat terakhir hidupnya adik saya itu, jadi sebelum meninggal 1 bulan sebelumnya itu, dia membela nenek saya dengan harga padi yang dikasih uang muka 200.000 langsung dipanen padi ini. Padahal orang itu orang mana tidak tahu. Satu desa itu hampir diborongkan ke dia, ditebas, diborong. Adik saya bilang, berapa nek uang mukanya 200.000? Loh, satu sawah cuma segitu. Ya nanti kalau orangnya kembali, kalau tidak bagaimana? Dicarilah orang yang sebagai pelantar di desa saya, diminta, istilahnya digagalkan, dengan DP diberikan. Otomatis masih anak muda, ya dimarahi dengan orang sebagai pelantar penebas dari daerah lain. Setelah dimarahi tapi dibatalkan, uang dikembalikan tadi, hasilnya apa? Ternyata orang-orang yang sudah dipanen padinya itu orangnya sama sekali tidak kembali, sehingga banyak orang menangis yang sudah dipanen tidak dapat uang dari hasil panennya. Nenek saya dan sebagian orang terselamatkan, padinya belum sampai dipanen. Itulah perjuangan adik saya yang untuk membela keluarga dan membela daerahnya. Sedangkan riwayatnya Marsina ke Surabaya, begitu lulus ikut saya, sama-sama masih remaja, kerja di pabrik, tidur beralaskan tikar, bahkan belum punya tikar itu. Begitu bekerja di pabrik yang terakhir, yaitu yang sampai dia meninggal itu di pabrik jam, namanya CPS, jadi Catur Putra Surya, penghasil arloji jam. Di situ dia mendapatkan ketidakadilan dari perusahaan karena dia punya uji-uji, itu dia operasi, jadi ada benjolan di sini, operasi di desa, tapi kontrolnya di Surabaya, di Karangmenjangan. Tetapi lama-lama ini dipermasalahkan, si dia sudah izin untuk kontrol tapi dipermasalahkan. Nah, Marsina karena dipermasalahkan itu sampai dia dipanggil dengan Bu siapa lupa, istrinya pemilik perusahaan. Ya dia ngomong kalau ada ini operasi, saya harus kontrol untuk penyembuhannya. Tapi dengan mandor-mandornya yang lain itu dipermasalahkan, bahkan memunculkan tekad Marsina untuk berjuang mau kuliah hukum supaya dia bisa membela teman-temannya dalam bekerja. Sehingga waktu itu saya karena tidak mampu membiayai, adik saya marah, Marsina marah. Saya nanti itu loh, kalau lulus dari sarjana hukum, saya kalau bekerja juga untuk keponakan-keponakan saya yang menikmati. Sedangkan di perusahaan saya mau cari pengacara juga supaya nasib teman-teman saya itu lebih bagus. Kalau nanti usaha saya yang menikmati adalah teman-teman saya. Itulah prinsipnya Marsina waktu dia ingin berusaha meningkatkan pendidikannya. Tapi pada saat itu karena kondisinya yang tidak memungkinkan, gaji hanya 1.000 berapa, untuk makan bisa cukup aja sudah senang. Mungkin kalau panjenengan semua atau teman-teman bisa kredit motor, bisa menabung. Bayangkan zaman itu sama sekali tidak bisa menabung. Untuk makan saja harus tirakat. Gaji yang segitu itu
1350 ekos diriwangi 4 orang satu kamar supaya cukup. Terus untuk makan itu sering masak lodeh, bisa untuk hidup 3 hari. Lodeh itu jadi ngetem nasi, lodehnya diambil sedikit-sedikit, telur dicampur dengan tepung, didadar, dipotong jadi 3 untuk sarapan, untuk bototan siang dan untuk sore, supaya ada sisa sedikit untuk pulang ke desa, untuk naik bis atau untuk sekedar makan bakso di desa. Makanya semangat adik saya yang begitu gajinya rendah, karena di satu perusahaan ada yang bekerja pribumi pada waktu itu, istilahnya ada non pribumi. Yang non pribumi gajinya tinggi, sedangkan yang pribumi gajinya istilahnya untuk hidup ini saja sudah Senin Kemis. Seperti itu. Begitu dia pindah di lokasinya Porong, ada demo, apa yang dirasakan oleh adik saya, muncul semangatnya, sehingga pada saat demo dia dengan semangat, dengan kobaran api menyala-nyala, memberi semangat teman-temannya, sampai dia ditemukan meninggal di gubuk di tengah sawah di desa, jauh dari tempat tinggal, juga jauh dari tempat saya, jadi tempat tinggal keluarga saya. Bayangkan bekerja di Sidoarjo, Porong, ditemukan jenazahnya di Nganjuk, keluarga Nganjuk pun tidak percaya karena dia di Surabaya, kok ditemukan jenazah di sini. Sehingga dilihat di rumah sakit, ternyata betul kalau itu adik saya. Kalau panjenengan semua teman-teman ingin tahu lokasi pabriknya Marsina yang sekarang kena lumpur lapindo, tinggal pucuk rumah gedungnya saja. Kalau panjenengan sedoyo ingat atau ingin kisah saya pribadi ini, pada saat meletusnya sumber itu, sebelumnya malam sehari itu saya bermimpi Marsina. Marsina duduk menghadap ke rumah saya pakai tikar kumpul seperti ini, dia duduk dengan kakinya diduduki. Ada salah satu orang tetangga saya ngeletuk gini, loh, Marsina habis melahirkan. Saya waktu itu hamil 8 bulan. Saya tidak bisa bergerak apa-apa, mau menuntut kemana, lari kemana, karena saya juga hamil tua, habis itu melahirkan. Apalagi posisi saat itu masih seperti itu, tentara adalah garda depan. Saya diwawancarai saja selalu didampingi tentara dari jauh, diawasi dari jauh, sehingga saya mau ngomong agak leluasa nggak bisa. Pada saat dibongkar pertama, saya hanya akhirnya karena ada tentara, saya datang itu didatangi, dijemput, diantar dari jauh, pulangnya juga dijemput dari jauh, di-drop ke tempat saya kontrak waktu itu. Jadi saya juga tidak leluasa dalam hidup waktu itu. Keluarga saya juga bisa dituduh sebagai pembunuhnya, sehingga kami sudah sedih, bisa dituduh kalau saya bisa menjadi terdakwa juga, yang katanya warisan lah, yang katanya jadi istri simpanan lah peristiwa itu. Jadi di sini sudah sedih, ditambahi lagi berita-berita yang sangat menyakitkan di sini. Ibu atau teman-teman Marsina, jangan melihat saya sekarang gemuk. Gemuk saya ini bukan karena apa, ini justru karena kesetresan saya waktu itu, karena kejengkelan saya setiap membaca berita enggak pernah ada ujungnya. Saya itu pelampiasannya makan. Kalau makan saya bisa tidur. Jika saya kurang makan, enggak bisa tidur sampai semalam-semalam. Itulah saya.
Jadi itu perjuangan adik saya sebagai motivator saya, sebagai motivasi saya, pendorong saya untuk tetap semangat adalah Marsina. Begitu Marsina tidak ada, saya ini juga seakan-akan kehilangan arah saya itu bagaimana. Begitu ditinggal bapak saya, ditinggal nenek saya, ditinggal bapak saya, meskipun saya sudah tua, saya kehilangan orang-orang yang mencintai saya, yang menyayangi saya. Ini jadi perlu dicatat oleh teman-teman Marsina. Selama kalian saling menyayangi, itu akan tercipta kerukunan dan saling membantu. Dengan kebersamaan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Teman-teman masih ingat Marsina? Mungkin waktu itu belum lahir, ada yang sudah memahami pada saat itu kejadiannya. Saya terima kasih sekali, sangat terima kasih. Semoga perjuangan semua teman-teman Marsina akan berhasil. Dan ingat selalu, saya hanya mohon doa untuk Marsina selalu. Dengan perjuangannya adik saya Marsina telah meningkatkan gaji UMR yang dulunya untuk makan 1 bulan tidak tercukupi, sekarang sudah bisa lebih sejahtera dibandingkan dulu. Itu berkat, bukan saya membesar-besarkan adik saya, tapi juga berkat perjuangan Marsina yang sampai nyawanya terbunuh itu. Kalau panjenengan tahu lukanya Marsina adalah kemaluannya, yang katanya ditembak, yang katanya dimasuki benda tubuh. Itu yang membuat saya lebih sedih, lebih sakit. Karena saya lihat jenazahnya dari ambulan itu diangkat, kalau sudah semalam mestinya lurus. Ini kok bisa begini-begini. Itu adalah bukti penyiksaannya di sebelah perutnya. Ada yang katanya ditembak, karena pada saat itu seorang perempuan muda jawab argumentasi, pasti dipukul, pasti dipokok, seperti itu. Kalau sekarang semuanya berkumpul, sudah bebas, sudah merdeka, sudah bisa mengeluarkan aspirasinya. Teman-teman, hidup teman-teman Marsina, hidup, tetap semangat. Terima kasih dan tetap berjuang. Semoga Allah mengijabani semua perjuangan teman-teman Marsina. Amin. Terima kasih, dan saya minta maaf sebesar-besarnya telah mungkin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besar. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mbak Marsini. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena belum memberikan semacam trigger warning gitu ya. Apabila teman-teman di sini adalah bagian dari penyintas kekerasan, maka kemudian testimoni atau apa yang disampaikan oleh perempuan tangguh di depan ini bisa membangkitkan memori atau trigger terkait kekerasan teman-teman alami di masa lalu, maka kemudian kami menyediakan ruang gitu, tidak apa-apa, ini semacam peringatan atau catatan saja supaya kemudian apabila teman-teman tidak bisa mengikuti sampai akhir, silahkan untuk beristirahat atau menemui panitia. Ya, tadi ada disampaikan bahwa ini sudah 29 tahun kasus Marsina, lalu kemudian reformasi sudah 24 tahun. Apa yang dialami oleh Marsina, hukum yang belum ditegakkan, peradilan HAM-nya mungkin semakin menipis gitu, tapi tidak boleh berhenti harapan.